seringkali kitab suci yang sama aja ditafsirkannya macam-macam. Nah, kalau ditertibkan ini interpretasi istana, nanti harus dibuktikan dulu apakah mural-mural yang sifatnya memuji itu tidak dihapus. Problemnya sekarang itu, kalau oke dihapus, tapi mural-mural yang sifatnya puja dan puji itu dihapus juga. Itu orang akan plong. Saya kira gitu. Dan mungkin begini, Bung Faldo, di tradisi kita, saya kira hampir di seluruh tradisi Nusantara, pujian itu justru membunuh. Mestinya yang dihapus itu pujian, karena itu tempat bagi para penjilat yang belum tentu mencintai NKRI, tapi menggunakan Pak Jokowi sebagai ladang untuk nyari, nyari rezeki. Justru yang ditempatkan di Bokor Kencana, di tempat emas, itu adalah kritik. Itu kalau di orang Jawa bilang penghinaan atau kritikan itu tempatnya di Bokor Kencono, Bokor Mas. Kalau pujian tempatnya di Paidon, tempat meludah. Saya kira gitu, Pak. Niken sama Bayu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya diskusi, saya langsung minta tanggapan ke Bang Faldo. Tapi kita break dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang menjadi sorotan. Ada lagi mural tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit serta mural Tuhan aku lapar. Ada yang ingin disampaikan kepada negara, kepada pemerintah bahwa selama ini mereka menjerit gitu loh. Lakukan jeritannya itu melalui mural-mural itu. Karena itu sejatinya ini adalah hal yang menurut saya hal yang biasa ya, hal yang baik di negara demokratis. Mural, padahal dari zaman kemerdekaan mural sudah ada dan jadi bentuk ekspresi politik rakyat biasa. Tapi sekarang rasanya mural kenapa ditakuti? Betul tidak mural sekarang ditakuti sampai dihapus-hapusin, orangnya yang bikin mural dicari, disamperin polisi. Kenapa ya Faldo? Iya, jadi kan sebenarnya untuk urusan mural ini sudah cukup jelas ya. Dalam artian tidak ada larangan untuk menyatakan pendapat apapun. Pak Jokowi juga di pidato kenegaraan terbaru kemarin, silakan kritisi, kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Ada kata-kata kritik yang membangun. Kritik nggak ada membangunnya, Mbak. Ada kata-kata kritik yang membangun itu sangat penting. Kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab di pidato. Tapi ya udahlah, Pak Presiden selalu Karena menarik tuh kritik yang membangun yang seperti apa maksudnya. Tapi silakan dilanjutkan dulu, Faldo. Yes, jadi Pak Presiden selalu menyatakan silakan dikritik dan memang untuk kejadian mural ini perlu memang kita melihat bahwa aparat, kalau seandainya kita bicara polisi, mereka punya KUHP, kalau ada juga mereka punya peraturan lain, kalau Satpol PP dia punya Perda dan sebagainya. Tentu yang paling penting kita akan mengecek ke lapangan seperti apa, kita akan kawal prosesnya, kita meminta untuk dikedepankan restoratif justice. Jadi kita mengedepankan dialog, ngobrol untuk kawan-kawan yang... Kenapa perlu dialog, kenapa perlu ngobrol? Seolah-olah ada kesalahan di sana. Menurut Anda memang yang dilakukan teman-teman seniman mural ini ada salahnya sehingga harus didatengin polisi? Ya, jadi kan gini Mbak Nana, kadang kan kritik itu ya namanya pasti membangun ya. Nggak ada lah, kalau kritik yang tidak membangun saya kira mungkin bukan kritik ya, tapi itu bahkan menjadi sebuah tuduhan. Nah, yang tidak membangun itu kan sebenarnya menghina ya, menghina itu yang membangun. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi, tentu kita hidup di negara yang punya peraturan. Pasti Mbak Nana juga nggak mau lah, dalam tanda kutip, melanggar hukum, pasti nggak mau. Siapapun di antara kita di sini nggak ada yang mau melanggar hukum gitu kan. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik di ruang demokrasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Kita balik lagi lah, seperti tadi yang diceritakan sama Bu Mutia dan Mas J. Rizal gitu. Jadi Bung Karno itu hebat dalam menarasikan gagasan-gagasan, Bung Hatta itu kuat dalam operasionalisasi. Nah, dalam hal ini tentu kelengkapan itu perlu, dan itu pula bagaimana kita bernegara harusnya, dan itulah politik kenegaraan gitu. Bagaimana Bang Haris, ada yang salah dengan mural itu sehingga harus didatangi polisi? Justru saya mau bilang begini, saya mau terima kasih ya sama teman-teman yang bikin mural itu. Itu kita utang budi itu alarm demokrasi jalan, kita hutang budi dengan mereka luar biasa. Menurut saya mereka, kalau saya pinjam bahasa dalam agama, mereka adalah nabi-nabi kehidupan kita hari ini. Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Nana butuh bikin acara Mata Najwa ini seminggu sekali.
teman-teman mural itu nggak ada waktunya. Mereka bikin gambar dan lain. Jadi kita utang budi satu. Yang kedua, apa yang mereka lakukan itu dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga dalam bahasa yang pasif, tidak ada aturan-aturan di tingkatan regulasi yang menghalangi mereka atau patut digunakan untuk menghalangi mereka. Justru seharusnya kita memperbanyak mural di banyak tempat karena dia memberikan keindahan buat kita, sekaligus kita teredukasi dengan pesan-pesan mereka. Anggaplah satu contoh yang 404 not found di atas muka yang diduga mirip muka Presiden Jokowi. Yang kemudian dianggap itu melanggar lambang negara. Pertama, Joko Widodo bukan lambang negara. Justru kalau kita anggap Joko Widodo lambang negara, saya mau tanya sama Valdo, itu kita sedang menghina lambang negara atau kita menghina Pak Jokowi? Lambang negara udah jelas burung Garuda. Pak Jokowi presiden. Presiden itu manusia yang diberikan jabatan karena dia bikin janji dan ada janji yang taken for granted namanya konstitusi. Ketika dia tidak terapkan, setiap warga itu berhak untuk mengkritik karena dia adalah warganya yang menantikan produk kebijakan dari pemerintah yang kemudian nggak sampai ada kerumunan orang yang mengalami hal sama, itu menjadi pesan publik dan diekspresikan lewat mural. Bagaimana Valdo? Karena ini kita lihat nih sedang tayang di Mata Najwa. Ini kemudian mural yang ramai itu yang kemudian dihapus oleh polisi karena dianggap menghina lambang negara. Menurut Anda ini seharusnya Presiden Jokowi memang layak merasa terhina dengan gambar ini? Ya, Mbak Nana, mungkin memang ada yang tidak sama pemahaman kita tentang lambang negara. Bahkan dalam derajat tertentu saya bilang tidak banyak yang paham beda antara lambang negara sama kepala negara. Kita tahu bahwa presiden adalah kepala negara. Dia mewakili fungsinya seremonial dan simbolik. Nah, di simbolik ini kan sering terjadi ambigu nih. Orang kan tidak punya kapasitas yang sama. Tentunya dalam hal ini bahkan dalam derajat tertentu di antara kita-kita aja nih mungkin ya nggak tahu beda antara lambang negara sama kepala negara. Tapi Valdo begini Nana. Tapi oleh karena itu ambigu soal tafsir kepala negara tadi itu sebagai simbol itu tidak membawa kita ketika kita mengkritik presiden harus diproses polisi. Justru saya mau minta maaf di forum ini saya mau bilang harusnya polisi yang menghapus gambar itu menghapus karya. Itu properti itu bukan cuma tembok. Valdo kan bilang itu tembok rumahnya orang barangkali. Itu enggak Bang, sebenarnya enggak, bayangkan kalau itu tembok rumahnya orang. Enggak, tapi karya itu enggak ada masalah. Itu berangkat dari keyakinan dalam bahasa hak asasi manusia ya, ada keyakinan yang kemudian termanifestasi dalam bentuk ekspresi. Justru polisi yang menghapus gambar itu yang harus diperiksa. Mestinya kantor presiden telepon Kapolri minta diperiksa polisi itu. Jadi, itu membunuh kreativitas anak muda. Ya, Bang Aris. Jadi secara konten itu enggak ada masalah. Ya, secara konten ruang dialog terus dibuka. Tidak ada permasalahan tentang konten. Sekali lagi kami tegaskan juga di forum ini, tidak ada permasalahan konten. Tidak ada yang bermasalah dengan kritik. Ruang dialog terus dibuka. Nah, untuk hal bagaimana terjadinya hari ini, terus ada juga proses-proses yang terjadi, tentu sama-sama kita dorong untuk dikedepankan dialog. Kita kedepankan restoratif justice. Jangan sampai ada hak-hak warga negara yang tercederai juga. Tapi kalau restoratif justice, justru itu artinya dikasuskan. Ya dalam hal ini. Tapi diselesaikannya dengan restoratif justice. Menurut saya itu bukan kasus pidana. Dan nggak boleh ada kasus pidana terhadap karya seni. Itu gawat kalau karya seni sampai dipidana begitu. Iya Bang Haris, jadi saya ingin menyatakan sekali lagi, kalau seandainya dirasakan tadi adalah masalah konten, karya seni, ekspresi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu tidak ada masalah. Tapi kan di dalam kita bernegara kan itu juga ada di KUHP. Di Jakarta ada di Perda. Abang bisa cek surat edaran gubernur juga ada di Tangerang. Yang jadi masalah itu Perda nomor 8 tahun 2018. Di banyak tempat yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintahan kota atau kabupaten. Kalau seandainya itu ada justru peraturan dibikinkan mural. Kalau ada peraturannya gimana? Pesawat presiden aja dicat, masa tol tembok kayak gitu nggak boleh dicat? Itu kan beda mural sama pesawat presiden. Ya sama lah. Dalam artian pesawat presiden itu kan beda pakai sama APBN mural. lagi. Ini mural nggak pakai APBN. Lah gimana Bang? Ini kan ada aturannya. Abang lihat di Perda, Kota Tangerang juga punya. DKI punya surat edaran gubernur nomor 1 tahun 2013. Begini nah, maunya dong. Gimana? Kalau pemerintah itu misalnya anak-anak itu ngecat
ngecat properti atau bahkan saya kasih contoh ekstrim nih ya, badannya seseorang, negara harus intervensi, Nana. Bagaimana kalau Tapi kalau di ruang publik Nah. itu nggak serta-merta, justru banyak ruang publik justru difasilitasi untuk mural. saya juga ingin menyatakan. Saya khawatir perdebatan bahwa soal Oke. itu ruang publik dan lain-lain, ini karena ada sensitivitas bahwa ini yang dikritik adalah Mr. Joko Widodo. Jangan seorang dibenarkan dong presiden. Bang perusakan ruang Itu. publik. Kita kan Enggak, jangan membenarkan ruang publik pembenaran boleh hukum. diintervensi. Kan Baik. kita ada Dengan karya aturannya seni bernegara. boleh. Baik, baik. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada Boleh. waktu untuk membahas ini karena malam ini kita belajar dari dua tokoh bangsa. Apakah politik masa lalu masih relevan kita bawa, kita pelajari di politik hari-hari kini? Kita akan bahas setelah pariwara. Apa pesan Anda untuk dua bung kita setelah pariwara? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bung Karno pernah berkata, tidak ada kemerdekaan tanpa tanah air dan tidak ada tanah air tanpa kemerdekaan. Sekarang kita sudah memiliki keduanya, lalu apa lagi? Banyak, masih banyak hal yang belum kita punya. Dari waktu ke waktu kita semakin sadar kemerdekaan dan tanah air hanyalah bahan-bahan dasar untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Kemerdekaan sebagai alat untuk memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tanah air sebagai ruang yang memanusiakan semua tanpa kecuali. Saat hari terasa rumit, pelik dan buntu, mengapa tidak kita gapai lagi cahaya indah yang dipedarkan para tokoh penentu? Tidakkah sejarah selalu aktual bagi mereka yang tahu caranya belajar dari masa lalu? Inilah Mata Najwa. Bung, ini negeri kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh kebahagiaan. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Tahun negeri ini merdeka, tapi perjuangan tak berhenti di sini. Di tengah ragam persoalan zaman ini, kita akan sejenak menengok ke belakang, belajar dari keteladanan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Selain belajar dari Bapak Bangsa, teman-teman, malam ini Mata Najwa juga kedatangan anak-anak muda, seniman dari Never to Lavish yang akan mengekspresikan pesan dari proklamator untuk anak-anak muda zaman ini lewat mural. Kita lihat muralnya. Semoga nggak ada yang tersinggung, biar nggak dihapus mural di Mata Najwa. Nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhir mural di acara di ending acara Mata Najwa ini. Baik, yang jelas teman-teman memang ada banyak pesan moral dan keteladanan yang bisa kita petik dari kehidupan Bapak Bangsa. Yang pertama, kita akan belajar makna kesederhanaan dan tanggung jawab mengemban jabatan dari kehidupan Bung Hatta.
Sudah hadir di meja Mata Najwa Ibu Mutia Hatta, putri sulung dari proklamator kita Muhammad Hatta dan sejarawan JJ Rizal. Selamat malam Bu Mutia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Ibu. Sama-sama. Bang JJ selamat malam. Malam. Terima kasih sudah merayakan kemerdekaan malam ini di Mata Najwa. Sehari setelah 17 Agustus. Saya ingin ke Bu Mutia dulu. Yang jelas kisah-kisah keteladanan ayahanda Ibu. Kisah-kisah keteladanan Bung Hatta begitu inspiratif. Dari sekian panjang, sekian banyak pengalaman hidup Ibu Mutia dengan ayah. Apa yang bisa dibagi ke kami perihal kesederhanaan dan juga bagaimana ketatnya Bung Hatta menjaga uang negara? Terima kasih. Begini, Bung Hatta itu memang memisahkan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan nasional. Ya. Jadi tugasnya dilakukan dengan baik. Kan beliau juga orang yang sangat teratur dan keteraturan itu sudah dilatih dari beliau masih kecil. Dan karena itu Bung Hatta tidak merasa sulit untuk membagi bahwa ini adalah urusan negara, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara bagi wakil presiden, dan di sini ada keluarga, dan keluarga itu juga menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang tersedia. Jadi apa misalnya contohnya Bu, fasilitas yang Bung Hatta dapatkan tapi tidak boleh dipakai oleh keluarga? Ya, misalnya mobil dinas. Tentu mobil dinas ada yang digunakan karena beliau wakil presiden dan dengan mobil itu pergi dinas, artinya ke kantornya kantor wakil presiden. Kemudian juga kalau ada acara dengan presiden, itu beliau yang menggunakan mobil itu, dan RI 2 ya, Indonesia Raya, RI 2. Nah, kalau ibu saya ikut sebagai istri wakil presiden, beliau juga ada di mobil yang sama. Tetapi anak-anak tidak bisa. Ya, jadi ibu tidak boleh naik mobil dinas? Tidak boleh. Ada mobil dinas yang lain yang misalnya digunakan kalau Bung Hatta pergi mengunjungi hal-hal yang tidak bersifat kedinasan. Ya, jadi misalnya, sangat ketat ya, bahkan naik mobil dinas saja tidak boleh Ibu. Iya, jadi ada mobil itu B17845. Kalau kami sendiri anak-anak pergi atau ibu itu tidak bisa, tapi harus bersama-sama. Tapi ada mobil yang dibeli sendiri oleh ayah ibu saya untuk kami, untuk keluarga. Nah itu bisa dipakai tiap hari. Saya juga pernah mendengar cerita soal adik Bung Hatta yang sempat minta diuruskan sesuatu, tapi Bung Hatta tidak mau bantu urus. Ya, apa itu Bu? Waktu itu tante saya itu meminta bantuan supaya bisa mendapatkan telepon di rumahnya. Tapi Bung Hatta mengatakan telepon saja ke Telkom sendiri. Silahkan telepon saja begitu. Jadi tidak mau bahkan untuk bantu urus hal-hal yang mungkin terlihat kecil saja tidak mau. Karena apa itu Bu Mutia? Ya karena itu sudah masuk arena pribadi. Ya, jadi adiknya kan bukan pejabat negara, tapi keluarga. Jadi itu Bung Hatta tidak ingin melakukan itu. Sedemikian ketat menjaga mana yang memang urusan negara, mana yang bukan urusan negara. Seperti halnya juga uang, Ibu sebegitu ketat menjaga uang. Betul. Ya, sampai misalnya waktu Saniring itu rahasia negara kan, ibu saya sudah mencicil mesin jahit gitu. Tetapi tahu-tahu ada Saniring, pemotongan uang. Terus ibu mengatakan, ya kenapa nggak bilang sama saya gitu, Kak Hatta, kalau mau ada pemotongan uang itu. Oh tidak bisa karena itu sifatnya rahasia. Nah nanti kamu akan bilang kepada mungkin orang tua, kepada ibu, nanti bilang sama teman-teman itu. Jadi tidak boleh diberitahu. Ya kalau sekarang tidak bisa membeli mesin jahit karena cicilannya tidak cukup, nanti kita menabung lagi. Itu saja. Iya. Dan memang Bung Hatta sangat detail mencatat pengeluarannya, Bu. Iya. Iya, ini saya ada
Ibu Kan, membawa. ya ini waktu itu kan ingin Mbak Nasfa ingin melihat Iya, seperti saya apa ingin sih. minta melihat memorabilia dari Bung Hatta. Ya, waktu itu dengar dari adik saya bahwa ada penggarisnya khusus. Iya, ya. Ibu Halida pernah cerita kalau Bung Hatta punya penggaris yang kemudian selalu digunakan untuk memastikan garis-garis penghitungan uang, Ibu. Ya, ini dia penggarisnya. Jadi ini selalu ada di meja, entah dari tahun berapa ya, karena Bung Hatta sendiri meninggalnya saja sudah 41 tahun yang lalu. Jadi ini sudah lama sekali, sejak tahun 50 pergi dari Jakarta, maksud saya dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah ini adalah catatan keuangan pribadi, honorarium yang beliau terima. Ini tahun 58. Sebetulnya ini dari tahun 42 sampai saya sebentar ya, di depan ini 1942 sampai 1949. Jadi Ibu itu persisnya buku catatan keuangan Bung Hatta ya, dari pribadi. tahun 42. Ya, terus sampai dengan 65 ya. Jadi apa saja yang dicatat di situ? Yang dicatat itu misalnya honorarium dari menulis beberapa pasal ekonomi, kemudian banyak judul-judul alam pikiran Yunani, itu mendapat berapa? Nah ini dia dicatat. Tulisan Bung Hatta itu sangat rapi. Ya. Jadi pemimpin yang tulisannya rapi, saya kira tidak banyak kecuali Bung Hatta. Ya dan tentu itu menggambarkan ada runutnya pemikiran Bung Hatta mungkin ya Bu. Dan runutnya pemikiran itu juga ditunjukkan ketika saya melihat Bung Hatta itu menulis memoir sejak tahun 60 sebelum 68, tapi beliau menulis ini kenang-kenangan kepada masa yang lampau, judulnya begitu, tapi nanti dirubah lagi itu. Aku dilahirkan di Bukit Tinggi. Ini adalah tulisan tangannya, tulisan tangan dari Bung Hatta. Nah. Kita lihat di sini coretan tidak banyak, hanya sedikit yang ini, ya. Dan ketika muncul di ketikan di aslinya halaman 1, kalimatnya sama dan ini sudah menunjukkan ini buku yang pertama sama dengan yang ditulis dengan yang ditulis tangan dengan ditulis yang tangan dengan pada jadi rapi sekali Bung Hatta. Rapi sekali. Dan ini juga ada tulisannya banyak, coretannya menurut beliau banyak. Seperti ini diperbaiki. Ya. Mungkin bisa kelihatan. Menarik sekali. Nah, ini di halaman ini juga tertulis, saya kira yang mengetik tidak sulit untuk memindahkannya. Memindahkannya. Hal-hal kecil yang mungkin orang banyak belum tahu tentang Bung Hatta. Nanti saya akan minta juga cerita dari Bang JJ. Setelah pariwara kita akan kembali setelah ini. Tetaplah di Mata Najwa, kita dengarkan lagi keteladanan Bung Hatta setelah ini. Baik. Terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. 4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita
Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Bung, ini negeri kita. Mata Najwa bicara belajar soal keteladanan dua Bung kita, Bung Hatta dan Bung Karno. Saya ke Bang J.J. Rizal. Bung Hatta tentunya yang sangat terkenal dan kemudian kerap dibicarakan, terutama hari-hari ini karena mengaca ke betapa sederhana hidupnya dan betapa ia bahkan di saat-saat akhir sempat hidup susah. Tidak bisa bayar listrik, begitu Ibu, saya ingat Bu Mutia pernah cerita, dan kalau kita kontraskan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, rasanya tidak akan sulit menemukan Bung Hatta yang lain, Bung JJ. Ya, yang pertama yang harus kita ingat apabila kita bicara tentang orang seperti Bung Hatta, dia pernah bicara bahwa dia senang sekali mengutip satu sajak dari Schiller kalau nggak salah ya, yang zaman yang besar itu jangan sampai bertemu manusia kerdil, katanya dia gitu. Dan dia mempersiapkan dirinya memang. Kalau Ibu Mutia tadi bercerita tentang bagaimana Bung Hatta itu punya penggaris, karena dia orang yang sangat presisi, ya. Bagaimana dia rapi menulis, dan itu diakui oleh Bung Karno ketika menulis teks proklamasi. Bukan hanya tulisannya sangat baik, rapi, tapi pikiran dan cara dia berbahasa juga sangat rapi. Semua hidupnya serba teratur begitu ya. Jadi itu yang membuat menurut saya kita bisa bercermin dari Bung Hatta bahwa orang seperti Bung Hatta itu melatih dirinya, menyiapkan dirinya untuk menyambut abad yang dianggap abad besar dan abad pencapaiannya dia. Itu yang menurut saya dalam periode orang-orang di zaman Bung Hatta, orang itu menginstitusionalisasikan nilai sehingga tampil sebagai politisi atau politikus itu yang punya virtue, punya nilai. Nah hari ini itu tidak ada yang melatih diri untuk punya virtue sebagai politikus. Jadi kalau kita mengenang arsip-arsip dari Bung Hatta itu kita seperti bangun tidur, seperti mimpi begitu ya, untuk mendapatkan lagi orang seperti Bung Hatta. Mungkin 100 tahun sekali nggak lahir orang seperti Bung Hatta. Karena apa? Karena Bung Hatta lahir, dia bukan dibentuk dan diberikan oleh Tuhan. Dia melatih dirinya, dia menempa dirinya sejak muda. Dia menjadi bendahara dari Yong Sumatranen Bon, dan itu ceritanya luar biasa di usia yang masih sangat muda ya. Ketika tadi berbicara soal betapa bahkan di akhir-akhir masa hidupnya Bu Mutia sempat kesulitan keuangan. Apa yang Anda ingat dari periode itu ketika Anda bersama ayahanda, Ibu? Ya, pernah juga mengatakan kepada saya supaya nanti perpustakaan beliau itu bukunya dijual saja untuk biaya hidup kami. Tapi segera saya potong, tidak, kami tidak akan melakukan itu. Dan ya Bung Hatta terharu waktu itu, tapi tidak berlinang air mata, terharu wajahnya. Tapi saya katakan kami ini merupakan bagian dari identitas ayah, sehingga ini tetap akan kami pelihara. Terus. Karena buku harta terbesar iya. Bung Hatta, tak apa di penjara asal dengan buku. Betul, dan itu identitas beliau, dan tentu harapan saya adalah para pemimpin juga membaca buku dan mengikuti perjalanan sejarah supaya tahu apa yang dihadapi dan pengalaman ke belakang dan untuk ke depan. Ketika terbersit niatan untuk menjual buku-bukunya, apakah itu karena memang tunjangannya sangat sedikit, karena penghasilannya hampir tidak ada ketika itu, Ibu? Ya, artinya begini, ketika Bung Hatta pensiun kan sebelumnya belum ada wakil presiden, belum ada presiden, tidak tersedia ketentuan seberapa cukupnya yang harus dijadikan pensiun wakil presiden. Jadi berapa waktu itu Ibu pensiunnya? Aduh, saya enggak tahu. Ya, mungkin nanti saya tidak bisa mengatakan, tapi untuk kehidupan Bung Hatta yang juga sebagai tokoh masyarakat di Jakarta kan beliau harus menerima tamu, duta besar selalu datang, sowan kalau datang maupun kalau berangkat kembali ke tempat tinggal, ke negaranya selalu datang. Dan kesibukan Bung Hatta itu juga tentu memerlukan biaya, tapi Bung Hatta ya hemat saja. Ibu saya terbiasa mencicil kalau membeli barang. Jadi itu tertangani seperti itu. Karena kita dapat ini, Ibu, ada foto surat tunjangan pensiun Bung Hatta. Saya ingin tunjukkan ke Ibu Mutia juga, ini yang kami berhasil dapatkan dari Arsip Nasional. Jadi sempat mendapatkan Rp25, Ibu, itu tahun 71. Ya. Dan kemudian tahun 78 naik tunjangannya menjadi Rp1.000.000. Tapi itu jumlah yang tentunya jauh dari apa yang seharusnya bisa didapatkan Bung Hatta kalau saja mau menerima tawaran posisi-posisi tertentu ya, Ibu. Iya.
Betulkah Bung Hatta tidak mau sama sekali mendapatkan posisi komisaris atau posisi-posisi yang mungkin dianggapnya konflik of interest? Iya betul. Konflik of interest itu yang harus diperhitungkan karena tidak boleh begitu karena Bung Hatta itu sama kata dan perbuatan. Ya, jadi kalau mengatakan A ya A, B dan B. Jadi beliau tidak suka melenceng dari janji dan beliau juga tidak ingin korupsi dan membenci korupsi dan karena itu beliau tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah hidup secukupnya, kalau tidak bisa membeli ya sudah ada banyak yang harus dipotong. Ya. Bung Jeje, apa mungkin kisah anekdota lain atau karakteristik Bung Hatta yang menurut Anda memang unik di antara bung-bung kita yang lain? Yang pertama menurut saya yang paling menarik dari Bung Hatta, jarangnya orang tahu ya bahwa dia itu pesepak bola yang sangat baik. Ya, dan orang yang sangat perhitungan kalau bermain sepak bola. Maksudnya kita bisa melihat bagaimana kejujuran dia, taat terhadap peraturan, dan apabila ada orang yang melanggar peraturan itu dia akan marah. Termasuk waktu main sepak bola? Iya, waktu main sepak bola. Dan Bung Hatta kalau main sepak bola katanya celananya tidak pendek. Jadi orang menanti-nanti untuk mengintip betisnya katanya gitu. Tapi menurut saya Bu Mutia, Bung Hatta itu memang orang yang sangat menjaga dan sadar diri tentang apa arti sebagai seorang sumber keteladanan. Dia tahu betul itu, karena itu dia tidak mau menerima posisi-posisi sebagai komisaris atau apapun yang berkait dengan, bahkan ketika dia ditawarkan untuk menjadi wakil presiden dan pada masa itu ada pemerintahan Republik Indonesia Serikat, bagi Bung Hatta itu tidak mungkin ada seorang wakil presiden. Bung Hatta itu menolak dalam setiap pertemuan yang membicarakan posisi jabatan dia. Sampai didorong-dorong kemudian baru akhirnya belakangan dia menerima karena konsepsi duit tunggal. Jadi Bung Hatta tuh orang yang sangat presisi begitu. Dia tahu dia harus ada di mana dan dia tahu betul bahwa sebagai Indonesia itu perlu sumber keteladanan karena sering krisis kita menurut dia adalah krisis nilai, dan krisis nilai itu harus dicari obat, misalnya kayak korupsi gitu ya. Yang pertama diungkapkan oleh Bung Hatta, yang harus memberi keteladanan dari atas katanya. Dan Bung Hatta mencontohkan itu. Bung Hatta mencontohkan itu, sama perkataan, tulisan dengan perbuatan. Konsistensi itu yang terus ditunjukkan sejak awal sampai di akhir hayatnya. Betul. Dan beliau selalu mendidik, memberi contoh, dan ini mendidik karakter kan. Sebetulnya karena bagi Bung Hatta, pendidikan itu mulai dari karakter bangsa, mendidik karakter bangsa, dan kemudian juga ilmu. Itu tidak bisa ilmu saja gitu. Tapi kita harus jadi manusia yang berkarakter, dan kalau menjadi pemimpin ya harus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan bangsa. Karena tugas pemerintah adalah untuk memajukan bangsa dan negara. Ibu Mutia, saya ingin tanya soal wasiat Bung Hatta. Iya. Yang menyebut bahwa Bung Hatta tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya. Ada wasiatnya, dan saya lihat Ibu juga membawa, boleh ditunjukkan ke pemirsa Mata Najwa, ini wasiat Bung Hatta? Itu pada tahun 1975, beliau menulis dalam tulisan tangan. Boleh ditunjukkan ini mungkin tulisan tangan yang sama rapinya seperti tahun 20-an. Jadi persisnya yang dikatakan Bung Hatta, Ibu, di situ memang tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya, tidak ingin dimakamkan, tapi jadi saya bacakan ya. Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikannya Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di Makam Pahlawan dalam kurung Kalibata. Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Ingin dikuburkan bersama rakyat? Ya, di kuburan rakyat. Kuburan rakyat? Ya, biasa. Adakah alasan lain selain ingin bersama dengan rakyat yang memang diperjuangkannya seumur hidupnya, Ibu? Memang rakyat itulah sumber utama yang dipikirkan beliau. Tapi di samping itu juga ada sampingannya. Banyak juga Kalibata ini, ada juga orang-orang yang tidak cocok berada di sana gitu. Jadi ya agak mengecewakan. Kalau yang ini sudah diketik dalam tulisan, dalam ketikan, tapi sama suara. Jadi karena Bung Hatta melihat di Taman Makam Pahlawan ada orang-orang yang seharusnya tidak dimakamkan di sana. Iya. Jadi lebih baik dimakamkan di pemakaman rakyat. Begitu ya, Bu? Iya, tapi Pak Jadi Harto sampai akhir hayatnya pun konsistensi itu terlihat. Iya, dan Pak Harto mengikuti konsistensi itu, memilih tanah kusir.
Iya, Ya. Nana juga harus ingat bahwa ketika Bung Hatta baru pulang dari Belanda dan kemudian dia kecewa dengan Bung Karno karena masuk penjara dan PNI dibubarkan, kemudian dia membuat PNI baru. Dia membuat surat kabar corong namanya Daulat Rakyat. Jadi mahkota dari perjuangan itu adalah rakyat begitu. Dan itu sebagai pengganti dari daulat tuanku. Karena itu pilihan Hatta menurut saya garisnya jelas sekali sejak dia di Perhimpunan Indonesia ya, membuat manifesto politik, kemudian pulang ke sini dan membuat surat kabar Daulat Rakyat, itu orientasinya sangat jelas. Dia Rakyat. hidup untuk rakyat. Hidup untuk rakyat dan wafat pun ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Proklamator kita Bung Hatta. Kami kembali sesaat lagi. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bertemu. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Mata Najwa spesial kemerdekaan malam ini saya mengajak Anda teman-teman untuk belajar dari dua tokoh bangsa kita, Bung Hatta dan Bung Karno. Cuplikan yang tadi adalah cuplikan pidato Bung Karno di tahun 1949, begitu bersemangat, menggelora, dan memang Bung Karno selalu terkenal dengan gaya orasinya yang begitu memikat. Saya akan berbincang dengan mantan ajudan Presiden Soekarno, Pak Sidarto Danusubroto yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Darto. Assalamualaikum. Pak Darto, selamat malam. Bisakah mendengar saya di studio? Selamat malam, selamat malam. Sehat-sehat, Opa? Assalamualaikum. Bisa mendengar saya. Bisa mendengar, alhamdulillah bisa mendengar. Saya ingin berbincang, saya ingin nostalgia. Sehat. Saya Ya. ingin belajar, Opa, malam Masih. ini. Tentang Bung Karno. Yang jelas Pak Sidarto menjadi ajudan Bung Karno selama 1,5 tahun. Ajudan pribadi, betul-betul mengawal Bung Karno sehari-hari. Apa yang Opa paling ingat
dari sosok Bung Karno di hari-hari terakhir Bung Karno ketika waktu itu dapat tekanan yang luar biasa? Ya, saya mendampingi Bung Karno 3 bulan di Istana Merdeka. Beliau sudah lalu 6 bulan tahanan kota, 6 bulan tahanan rumah ya. Terus beliau sudah 6 bulan tahanan rumah. Jadi di saat tahanan rumah begitu. Saya pernah membaca memoir Pak Sidarto yang bercerita soal pengalaman mendampingi Bung Karno, terutama di tahanan kota. Itu ada satu titik bahkan Bung Karno tidak punya uang untuk pegangan, untuk menutupi keperluan sehari-hari. Bisa Opa cerita soal itu? Bung Karno itu seorang idealis ya, Mbak Suai, seorang idealis. Pada saat beliau menjabat tuh beliau melarang HPH ya. Opa, tampaknya kami ada gangguan komunikasi. Beliau bilang bahwa Ya. HPH Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Iya, baik. Opa, saya Jadi harus... beliau tidak mengizinkan HPH itu diperjualbelikan ya. Oke, Opa saya mohon maaf. Tampaknya kita harus memperbaiki saluran komunikasi supaya bisa mendengar lebih jelas, Opa. Teman-teman teknis akan memperbaiki. Sumber daya alam masih utuh. Baik. Teman-teman, saya akan berbincang dulu dengan tamu saya di studio sambil kita berusaha memperbaiki saluran komunikasi dengan Sidarto Dono Subroto, mantan ajudan Presiden Soekarno selama 1,5 tahun, terutama di masa-masa akhir hidup Bung Karno. Yang jelas kalau tadi kita mendengarkan cuplikan pidato Bung Karno, Bung JJ, saya ingin kita mendengarkan lagi cuplikan pidato yang ini untuk menggambarkan betapa memikatnya proklamator kita ketika berbicara dengan rakyat. Ya teman-teman, itu cuplikan Presiden Soekarno di hari-hari terakhir di istana. Tampak betapa egaliter membagikan dasi ke wartawan. Bang JJ, apa sih yang bisa diingat dari konteks peristiwa kenegaraan kita di hari-hari akhir masa Bung Karno itu? Tadi saya sempat bertanya ke Pak Darto soal bagaimana susahnya hidup Bung Karno di hari-hari ketika menjadi tahanan kota. Ya, bulan Agustus itu sebenarnya bulan yang sangat menyedihkan kalau kita melihat tayangan Bung Karno membagi-bagi dasi itu. Karena sebelum 17 Agustus tahun 1967, Bung Karno harus sudah meninggalkan Istana Merdeka. Tadi di video pertama kita lihat, itu tanggal 28 Desember tahun 1949, Bung Karno baru balik dari ibu kota pengungsian di Jogja. Dan dia disambut oleh ribuan orang. Dan di video yang terakhir itu, menjelang 17 Agustus, nanti di hari terakhir dia harus pindah ke istana, ke rumah batu tulis.
ya, kemudian ke Istana Bogor di sebuah pavilion hanya mengenakan celana piyama dan baju kaos ya. Sesuatu yang sangat kontras sekali gitu ya. Dan kita bayangkan sikap kita terhadap seorang pendiri bangsa pada hari itu. Bung Karno ada yang bilang lahir di bawah bintang Gemini. Katanya orang yang di bawah lahir bintang Gemini itu katanya sikapnya itu ambigu gitu. Bahkan ada yang bilang, Pak Ong dengan kasar bilangnya munafik gitu. Jadi ketika kita lihat Bung Karno waktu tahun 49 itu pulang kembali ke ibu kota disambut ya sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian tahun 1967 sebelum tanggal 17 Agustus harus pergi dan dalam kesepian dan kemudian mati sebagai tahanan negara gitu ya. Kita bisa melihat dan kita bertanya sebenarnya yang munafik siapa? Kita atau Bung Karno begitu. Mengapa kita bisa bersifat kejam seperti itu terhadap orang yang mendirikan bangsa kita? Itu menjadi pertanyaan besar video pertama dan video terakhir karena kita bisa melihat betapa kontrasnya perlakuan negeri ini terhadap pemimpin besarnya. Ya. Bu Mutia, apa yang Anda ingat di hari-hari itu, Bu? Ya. Memang. Bagaimana Bung Hatta ketika itu menjalin hubungan dengan Bung Karno di saat-saat terakhir? Ya, sayangnya pada waktu itu mereka sudah terputus. Tidak ada sarana untuk berkomunikasi lagi. Nah, jadi memang politik yang membuat demikian. Jadi Bung Hatta hanya bisa melihat saja di televisi dan kita menyayangkan gitu. Ya, itu sangat disayangkan dan tidak ada kesempatan Bung Hatta untuk bisa mengunjungi beliau ya karena suasana politiknya tidak memberikan tempat untuk itu. Suasana politik yang memang tadi penuh ambigu dan kemunafikan. Ya, tadi Anda di hari terakhir seperti Pak Darto dalam autobiografinya menulis tentang Bung Karno yang tidak punya uang. Kita juga bisa baca sebenarnya biografi istri Bung Karno, Yurike Sangar. Waktu Bung Karno mau mengawinkan salah satu anaknya, dia tidak punya uang sama sekali dan dia ketemu Yurike dan memohon untuk dicarikan bantuan pinjaman. Bagaimana saya harus menaruh muka saya sebagai seorang bapak tidak punya uang untuk mengongkosi perkawinan anak saya katanya. Cari dia itu akhirnya mendapatkan pinjaman beberapa juta begitu. Itu di hari-hari terakhir seorang pendiri bangsa tidak punya uang sama sekali. Bahkan ya. untuk Dan ketika meninggalkan istana dia tidak membawa apa-apa selain kue-kue dan penyakit ginjalnya ya. Ginjalnya sebelah kanan sudah tidak berfungsi, sebelah kiri hanya berfungsi 25% dan seluruh dokter yang mengurus dia dan tahu penyakitnya dia itu dibubarkan timnya. Dan harus diurus oleh dokter yang baru. Baru ketemu Bung Hatta, menurut saya itu perpisahan yang Bu Mutia mungkin menjadi saksinya tanggal 19 Juni dan 2 hari kemudian meninggal. Mereka lebih banyak diam dan saling pandang dan mengenang begitu ya. Mungkin perjalanan panjang ketika mereka berjuang. Dan itu yang saya pikir itu ruang dalam yang luar biasa bahwa seorang Bung Karno dan Bung Hatta pada periode akhir Bung Karno itu memberikan kita suatu pemandangan bagaimana kita boleh berkonflik di luar, tapi ruang dalam kita, keluhuran kita itu dibentuk oleh perjalanan panjang sejarah yang tidak bisa dinodai oleh apapun itu. Hubungan personal tetap akrab, tetap erat, walaupun ada perbedaan pandangan politik. Kita akan gali itu lebih jauh setelah pariwara. Bagaimana pasang surut hubungan dua bung kita, Bapak Proklamator kita, yang walaupun beda pandangan politik, tapi tetap akrab. Kita akan bahas setelah pariwara.
Itu tadi pasang surut hubungan persahabatan personal antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana menggambarkan kedekatan kedua tokoh ini, Ibu Mutia? Saya melihatnya bahwa mereka itu punya satu tujuan adalah Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya ketika Bung Hatta masih ada di negeri Belanda dan Bung Karno di tanah air, itu sudah menulis surat, juga membaca Daulat Rakyat dan sebagainya. Jadi di situ ada pertemuan, titik pertemuan. Sehingga ketika pembelaan Bung Hatta di negeri Belanda tahun 1928, itu apa yang dikatakan Bung Hatta juga muncul di pembelaan Bung Karno ketika di Bandung, di pengadilan di Bandung itu ada kemiripan itu. Jadi yang mengikat mereka pemikirannya, gagasannya, niatannya untuk Indonesia, itu yang mengikat. Iya. Hubungan personalnya kalau Ibu gambarkan seperti apa? Adakah cerita-cerita personal begitu yang menggambarkan dekatnya mereka? Iya, kalau hubungan personal ya kalau bercanda begitu mungkin tidak ya, tetapi mereka sama-sama ada kepedulian terhadap berbagai masalah masyarakat. Tetapi Bung Karno itu bersahabat dengan Bapak dan Ibu Rahim yang merupakan ibu dari orang tua dari ibu saya, dan disitulah beliau kemudian berpikir Bung Hatta ini harus menikah dengan siapa. Kemudian Bung Karno sudah melihat ibu saya dari remaja sehingga memikirkan beliau harus menikah dengan Rahmi. Jadi mak comblang Bung Hatta itu Bung Karno? Iya. Mak comblangnya. Jadi begitu kedekatannya. Dan antara Ibu Fatmawati dengan ibu saya juga sangat bersahabat, kan umurnya hanya terpaut 3-4 tahun gitu. Sehingga mereka jadi satu kesatuan dari misalnya keluarga dengan keluarga gitu. Termasuk saya pernah baca, betul apa tidak Ibu, yang menguburkan ari-ari dari Bu Mutia itu Bung Karno sebetulnya? Iya, Bung Karno. Karena ayah saya sudah sibuk ada sidang kabinet, jadi lebih baik upacara, beliau orang Sumatera ya, jadi sudah kakeknya saja katanya orang Jawa, ayah dari ibu saya. Tapi semua orang kan panik, dan Bung Karno menangkap situasi itu dan mengatakan beliau orang Jawa. Sudah saya saja yang menjadi yang mengubur ari-ari Mutia gitu. Akhirnya baru menyusul ke sidang kabinet sesudah itu. Jadi kedekatan itu di hati ya, dan juga tentu ekspresi dan sebagainya. Tapi beliau berdua kedekatan itu karena sama-sama menjadi duit tunggal, karena selalu seia sekata. Gitu. Ya tentu ada perbedaan tetapi bisa saling memahami. Karena itu yang menandatangani pendirian TNI kan juga Bung Hatta, ya, bukan Bung Karno. Tapi bukan berarti Bung Karno tidak tahu atau dilewati, itu bukan, karena mereka semua sudah seia sekata. Seia sekata. Ya. Tadi Bung Jeje sempat menggambarkan soal bagaimana saat-saat terakhir Bung Karno ketika dijenguk oleh Bung Hatta, dan saya tahu Ibu Mutia mendampingi ayahanda waktu itu menjenguk Bung Karno di saat-saat akhir wafatnya. Betul. Seperti apa peristiwanya Ibu? Ya, jadi ketika datang tentu ayah saya menegur Bung Karno ya, no gitu panggilnya kan, no, who hated Matthew gitu. Kemudian Bung Karno melihat gitu ya, jadi kemudian minta kacamata supaya kepada suster supaya bisa melihat Bung Hatta dengan baik, terus memandang dan keluar air mata, menitik ke bantal karena beliau berbaring ya. Tapi tentu berjabatan tangan, dan Bung Hatta itu membelai-belai tangannya yang sudah bengkak. Memang ditanya juga who hated gitu, Matthew. Tapi kami melihat bahwa memang Bung Karno sudah agak sulit bicara. Bung Hatta juga memahami, dan akhirnya tidak banyak bicara, hanya memandang saja gitu. Saling memandang, saling berpegang tangan, dan itu sebetulnya hatinya yang berbicara, dua-duanya itu. Dan 2 hari setelah itu kemudian? Iya, wafat. Bung Karno wafat. Bagaimana menggambarkan kedekatan dua tokoh ini ya Bang Jeje? Karena kita tahu saling kritik kencang,
ada saat-saat di mana sangat keras Bung Hatta terhadap Bung Karno dan juga sebaliknya. Tapi kita lihat perbedaan politik itu tidak mengganggu hubungan personalnya. Ya, yang pertama itu kalau kita mau lihat bagaimana penghargaan Bung Karno terhadap Bung Hatta, itu bisa kita baca sebenarnya di buku autobiografi Bung Karno yang dituturkan kepada Cindy Adams, terutama ketika peristiwa proklamasi. Itu kan orang mendorong agar segera Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung Karno tidak mau karena ingin proklamasi itu harus dibacakan berdua dengan Bung Hatta. Jadi dia akan menunggu Bung Hatta. Tapi ironisnya di masa Orde Baru bagian itu terutama di buku terjemahan dari Cindy Adams, bagian itu dihilangkan. Jadi seolah-olah Bung Karno itu dibuat sedemikian rupa itu meninggalkan Bung Hatta begitu. Tapi setelah terjemahan baru justru bagian itu dipulihkan karena di buku aslinya itu kita bisa lihat bagaimana penghargaan besar Bung Karno terhadap Bung Hatta. Dan di bagian awal ketika Jepang masuk, Bung Karno itu datang kepada Bung Hatta, juga kepada Sarir, kemudian mereka bicara dan Bung Karno bilang untuk membagi peran di dalam zaman Jepang ini, bagaimana caranya. Bung Karno bilang, Bung Hatta, kita sering berdebat keras, karena di tahun 1930-an Bung Hatta kecewa dengan Bung Karno membubarkan PNI setelah dia ditangkap. Tapi pada zaman Jepang, dia bilang, apapun kesalahan saya, apapun kesalahan kamu, sekarang tugas kita adalah harus menjadi seorang duit tunggal katanya. Jadi di zaman Jepang itu mereka memanfaatkan, bukan bekerja sama, kekuasaan Jepang untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Dan Bung Hatta dengan caranya yang presisi itu betul-betul menyiapkan. Mereka menjadi tim yang sangat sangat luar biasa untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Saya pikir itu peran besar Bung Hatta dan Bung Karno sebagai duit tunggal, sehingga setelah kita merdeka orang masih kepengen duit tunggal itu tidak tanggal. Itu karena obsesi mungkin, obsesi orang terhadap melihat duit tunggal dua negarawan ini. Hari-hari ini konteks pembelajaran itu terlalu banyak berharapkah kita, Bu Mutia, kalau kita merindukan, menginginkan sosok-sosok seperti itu muncul karena memang situasinya sudah sangat berbeda, sudah sangat berubah, tidak usah ngarep gitu Bu istilah anak sekarang, atau bolehkah kita berharap? Saya kira sekarang justru kita menghadapi kegentingan yang besar ya, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang harus kita hadapi. Ini masalah kegentingan ya. Seperti tahun 45 sampai 50 terutama waktu perang kemerdekaan itu kita juga menghadapi kegentingan yang besar, dan di situ ada Bung Karno dan Bung Hatta yang mengantar rakyat lewat lorong menuju keluar cahaya, keluar gitu, kegelapan pergi. Nah, sekarang pun kita membutuhkan orang-orang yang ya artinya dulu ada duit tunggal ya, tapi sekarang ini sedikitnya tokoh-tokoh itu bersatu untuk sama pikiran seperti Bung Karno, Bung Hatta dulu bersamaan pikiran, gaya mereka, sifat mereka beda-beda tapi tetap untuk Indonesia maju bersama. Apa kira-kira Bu Mutia kalau saya minta Anda berandai-andai begitu, hari-hari ini Bung Hatta kira-kira akan berkata apa ya soal situasi negeri? Mestinya Bung Hatta pasti akan melihat bahwa kita tidak bersatu. Tokoh-tokoh pemimpin yang memimpin Indonesia, menjadi pejabat di Indonesia harus bersatu. Dan saya kira tantangan kita jauh lebih besar sekarang ini. Sekarang ada pandemi yang seluruh dunia ya, tapi kita juga sangat menderita dan sehingga kita dianggap paling jelek gitu. Seperti itu benar atau tidak, tapi itu tuduhan kepada Indonesia tentu ada maksudnya begitu. Mengecilkan. Tetapi di samping itu kita juga harus tidak boleh melupakan kewaspadaan nasional. Kita harus tidak bisa. Nah, Bung Hatta selalu saya melihat disinilah beliau sangat penting memikirkan persatuan. Mengatakan persatuan itu sangat penting. Apalagi kita negara kepulauan dan kita harus benar-benar bersatu. Tapi kita sekarang dipersatukan oleh teknologi digital yang mudah gitu. Jadi ini harus digunakan untuk persatuan. Jadi kira-kira itu akan pesan Bung Hatta hari-hari ini akan sekali lagi soal persatuan. Ya, persatuan untuk kemajuan Indonesia sebagai satu keutuhan. Baik, Bung JJ terakhir singkat saja, masih adakah Bung di antara kita?
Ya, bung itu ditentukan oleh pikiran karena bung itu lahir dalam konteks zaman di mana pikiran dan wawasan itu menjadi mahkota. Itu yang hari ini kalau kita bicara, tubuh Indonesia membesar, tapi pikirannya mengerdil. Tapi kalau kita bicara Bung Karno dan Bung Hatta, di masa orok Republik, pikirannya besar walaupun tubuhnya kecil. Wawasannya besar tapi tubuhnya kecil. Itu ironi yang kita dapati hari ini. Dan karena itu sering orang bicara kalau kita susah nyari keteladanan hari ini, kenapa kita nggak pulang ke rumah sejarah dan menghidupkan mereka yang udah mati. Salah satunya 2 orang ini ya. Dan itulah yang berusaha dilakukan Mata Najwa malam ini. Mari kembali ke rumah sejarah, belajar dari para tokoh pendahulu kita. Terima kasih banyak Ibu Mutia sudah hadir di Mata Najwa, membawa begitu banyak cerita dan juga barang-barang dari Bung Hatta untuk dibagi ke kami. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Bang JJ, terima kasih sudah bergabung. Sayang sekali kami masih menghadapi kendala teknis dengan Opa Sidarto. Mudah-mudahan akan ada episode Mata Najwa lainnya yang kita bicara khusus soal Bung Karno bersama Opa Darto. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan hadirkan 2 anak muda yang akan memberikan konteks bagaimana melihat 2 tokoh bangsa ini di hari-hari ini, di tengah berbagai situasi negeri. Saya akan berbincang dengan Valo Maldini dan juga Haris Azhar setelah pariwara. Tetap di sini. Ini santai kita kan? Iya, santai. Mereka itu nggak baca Quran, nggak baca sunnah. Mereka itu melihat Islam dari akhlaknya kita. Jadi kalau akhlaknya kita baik, mereka akan menganggap Islam baik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin daripada mu'min yang lain. Cerminkan Islam yang indah, yang bagus ke masyarakat. Kalau kamu nggak bisa mengambil manfaat dengan memandang dia, jangan harap kata-katanya bisa memberikan kamu manfaat. Sama ini juga Habib, oke dia punya kemauan gitu, tapi ada kadang ketakutan salah. Jadi dia memang sudah berhati-hati dalam menyampaikan ilmunya, tapi kan mungkin akan terjadi kesalahan, dan kesalahan itu yang membayangi dia untuk wah nggak berani karena saya takut salah. Khususnya yang anak-anak muda ini. Perlu dibedakan antara kita berdakwah atau berfatwa. Beda berdakwah sama berfatwa. Dakwah, siapapun ajaklah kepada kebaikan. Orang-orang, ayo hadir majlis. Orang-orang, yuk salat jamaah. Orang-orang, ayo baca Quran. Orang-orang, jangan buka-bukaan aurat. Itu dakwah, ngajak manusia, ngajak kepada hal yang baik. Beda dengan berfatwa. Kita memfatwakan, ini halal, ini haram. Lah, itu ada bidangnya masing-masing. Ketika seseorang yang tidak punya keahlian terus dia menyampaikan fatwa tersebut, maka dia adalah penistaan terhadap syariat. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allah la yuflihun. Jangan kamu berujar dengan lidah kebohonganmu, ini halal, ini haram, penipuan dengan mengatasnamakan Tuhan.
menghalalkan, mengharamkan seenaknya dia. Bahkan dibilang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, bersiap singgasannya di neraka, kursinya udah disiapin oleh Allah. Begitu. Dalam riwayat yang berbicara Al-Quran, tentang Al-Quran, menurut pakai pendapatnya sendiri, maka bersiaplah untuk duduk di singgasananya di neraka. Jadi dua hal, berbicara atas bighairi ilm, tanpa ilmu. Dan yang kedua, memakai pendapatnya. Menurut saya rasa jawabannya, kira-kira kalau nggak salah jawabannya, ada salah semuanya. Fatwa serahkan kepada orang yang memang ahlinya bidangnya. Nah terus kalau kita ditanya bagaimana? Nah kan ada fatwa ulama, kita merujuk kepada fatwanya ulama. Oh, Al-Imam Ibn Hajar bilang ini, Imam Ramli bilang ini, kita menukil dari fatwanya mereka. Bahkan juga yang memiliki keahlian fatwa, itu dalam madhab Syafi'i, apabila seseorang telah menekuni kitab Minhaj At-Talibin lil Imam Nawawi dan dia telah tahqiq kitab Minhaj tersebut, maka dia dapat izin untuk menyampaikan fatwa. Cuma fatwa bukan dari diri dia. Fatwa menyampaikan apa yang dia kaji, yang dia pelajari, yang ada di Minhaj, yang disampaikan oleh Ibn Hajar, yang disampaikan oleh Ramli, yang disampaikan oleh Khatib Syarbini, dan ulama-ulama lain yang disampaikan oleh Nawawi, Rafi'i. Dan juga tuh ada ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama, mana yang harus dikedepankan. Misalkan kalau terjadi perbedaan pendapat antara Nawawi dan Rafi'i, maka utamakan yang Nawawi. Terjadi perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Ramli, mana yang dikedepankan, Ibn Hajar atau Ramli. Dan ini pun juga sebagian wilayah mengutamakan Ibn Hajar dari Ramli. Sebagian wilayah mengutamakan pendapat Ramli daripada Ibn Hajar. Artinya berbeda-beda dalam hal ini. Dan itu pun juga kata Imam Syafi'i, ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat di antara kalian berfatwa adalah yang paling nekat untuk masuk dalam api neraka. Dakwah, tapi fatwa Beda hal. itu beda hal. Beda hal. Makanya kan dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan, tapi bersumber dari Rasulullah, bukan bersumber dari yang kita mau. Dan menyampaikan juga, penyampaian bukan cuma sekedar itu, tapi anni, kalimat an bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga boleh diartikan mewakili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lisan kamu dalam berdakwah, ini dakwah ini mewakili Nabi atau tidak? Mencitrakan Rasulullah atau tidak? Ketika dia berdakwah, oh kamu amar ma'rufnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Nahi mungkarnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Ngajak orang kepada kebaikan mencerminkan Nabi atau tidak? Jadi jangan sampai orang memandang yang kita lakukan nanti dicap, oh Nabi sama kayak dia. Begitu. Dikiranya ntar Nabi mulutnya kotor, dikiranya ntar Nabi mencaci, dikiranya Nabi ntar memaki, dikiranya Nabi mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Untung kita di Indonesia nih. Nah, ini santai kita kan? Iya, santai. Di Indonesia kita Islam dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo ketika masuk ke Indonesia lembut, santun, nggak ada datang tiba-tiba ngancurin berhala, maaf, ya kan? Santun, lembut, hingga orang akhirnya tertarik dengan masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya yang masuk duluan kita hidup sebelum Wali Songo, ya, kita datang duluan ke Indonesia ini bawa Islam, niscaya nggak ada yang masuk Islam. Udah keburu rusak citra Islam gara-gara salah kaprahnya kita. Iya. Ana selalu bilang gitu, Habib. Jadi orang-orang yang jauh dari Islam, baik itu non-Muslim ataupun dia orang Islam yang sudah tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, mereka itu nggak baca Quran, nggak baca Sunnah. Mereka itu melihat Islam dari akhlaknya kita. Jadi kalau akhlaknya kita baik, mereka akan menganggap Islam baik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin daripada mu'min yang lain. Cerminkan Islam yang indah, yang bagus ke masyarakat.
Tersesat. Oh, tersesat. Bolehkah mandi wajib diganti dengan mandi bola? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan Habibana Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan di Al-Fahriyah, yayasan beliau. Dan sebenarnya seharusnya hari-hari ini itu di saat video dibuat belasan Agustus itu saya paling tidak di karantina karena pulang dari Hadramut Tarim. Karena seharusnya di akhir Juni kan Habib waktu itu. Seharusnya di akhir Juni ke Hadramut untuk kemudian ikut majelis di sana, belajar di sana, ambil beberapa ijazah di sana, ikut daurah di sana di Darul Mustafa pimpinan Habib Umar bin Hafid. Tapi kayaknya belum menemukan jalannya karena waktu itu jadi positif di akhir Juni, positif, akhirnya nggak bisa berangkat. Tapi insya Allah segera Allah berangkatkan baik untuk sekolah, ziarah ataupun yang lainnya. Nah, tapi insya Allah meskipun kita belum sempat ke sana, kita ingin menghadirkan tarimnya ke sini, menghadirkan Hadramutnya ke sini untuk sekaligus menjadi bayangan bagi kita tentang keindahan Tarim, keindahan Hadramut secara umum, sehingga insya Allah kita bisa belajar meskipun jauh, dan insya Allah ini menjadi jalan bagi kita untuk ingin dan rindu pergi ke Tarim buat semua yang nonton insya Allah. Dan insya Allah kita doakan juga mereka segera berangkat juga. Amin. Karena keindahan dan kemuliaan kota Tarim dan Hadramut secara umum. Habib, kita ingin dapat pertama keberkahan, kisah-kisah atau nasihat-nasihat tentang keberkahan kota Tarim. Masya Allah. Dahulu kota Tarim itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan Islam sudah masuk ke kota Tarim di zaman Nabi, di Yaman, di Hadramaut. Dan di Bukhari pun juga disebut tentang Hadramaut. Dan ada orang dari Hadramaut yang datang berjumpa dengan Rasul SAW, dan beberapa kali Rasulullah menyebut tentang Hadramaut. Dan kota Tarim tersebut sudah ada dari zaman Nabi, dan orang-orang pun juga sudah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad. Hingga ketika masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika di situ waktu setelah Nabi wafat ada orang-orang yang murtad di pelosok di daerah, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Di antara mereka sampai masuk, ada yang ke Yamamah dengan Musailamah Al-Kadzab di situ. Kemudian juga ada lagi yang masuk sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ketika sampai ke Hadramaut, ke Tarim itu mereka masuk dari gunung bukit namanya Bukit Khaileh.